Ke-121, si doyan janda. Bicara seperti orang dewasa. Ngerti? Ini urusan masa depan. Jangan main-main. Omel Ningningrum yang membawa Ustadz Rohim ke depan, persis di depan pintu rumah Hanan dan Dijah. Mereka butuh waktu bicara berdua dan karena itu perlu menjauh daripada netizen yang udah pada ngebet. Heran. Siap. Balas Rohim dengan senyuman sumringah. Ia tahu ia sudah mencapai garis finish. Kalau tidak tergoda dengan tawaran itu, tak mungkin perempuan ini mengajaknya ke sini, kan? Kamu yakin? Sangat yakin mereka mau. Dia mengangguk mantap. Insya Allah. Yakin? Kamu juga paham. Saya ini lebih tua dari kamu. Dia mengangguk lagi. Saya ini janda. Paham. Sangat. Terus? Masih mau? Sangat. Ia menjawab dengan penuh penekanan, senyuman penuh arti dan tatapan yang membuat Ningningrum mundur. Ia harus kuat. Pria ini masih bocil Ningrum. Jangan tergoda. Saya ini hampir 10 tahun lebih tua. Kamu paham? Sangat. Dan kenapa? Kenapa bisa kamu mau sama saya? Apa ini dibilangnya ya? Mungkin saya sukanya yang lebih tua, dan yang bernama Ningrum. Mungkin? Gak tahu. Dari awal saya hanya bisa memandang kamu sebagai lawan jenis. Bukan sebagai senior. Dari awal perempuan yang mau saya jadikan istri itu. Hanya kamu. Dan orang tua saya tahu itu. Klek. Kalau sudah begini. Mau dijawab bagaimana lagi? Tapi saya nggak siap. Kalau diminta melayani kamu sebagai istri. Saya nggak ada perasaan apapun. Aku bisa nunggu. Dan aku jamin kamu bisa mencintai aku dengan mudah. Lagi. Ia dibuatnya tak berkutik. Tak tahu mau bicara apa lagi. Jetty. Bisa. Kita nikah hari ini. Ya gak hari ini juga kali. Kapan terus? Mukanya semakin cepat kita nikah. Semakin cepat kamu bebas dari dua orang itu. Ningningrum berpikir akan suatu hal. Bisa gak? Kamu jalankan dulu rencana itu baru nikah. Modus? Ya kali aja berubah pikiran kan? Ustadz Rohim menggelengkan kepalanya. Nope. Menikah baru aku urus semua urusan itu. Dan aku jamin, diusahakan. Maaf. Dalam minggu itu mereka sudah terbang ke Mesir. Sebuah penawaran yang menggoda. Mengingat selama ini Ningrum dibuat pusing 7 keliling karena kakak beradik itu. Ia menggaruk kepalanya, berpikir keras. Lalu berbalik. Ya udah. Jetty. Kapan hari-harinya? Tanya Baby begitu Ustadz Rohim dan Ningningrum masuk lagi ke dalam rumah Dijah dan Gus Hanan. Hari ini. Insya Allah, Ki. Ustadz Rohim. Wah. Semua heboh, kecuali Ningningrum yang tiba-tiba sibuk main handphone. Semua kejadian berlangsung cepat. Dan mumpung masih pagi mungkin, mereka langsung mendatangi rumah Pak Kiai. Pak Kiai Rozak juga sepertinya tak kaget dengan apa yang jadi kesimpulan. Ia mengangguk dengan senyum lebar dan meminta Ustadz Rohim duduk di sampingnya. Sementara Ningningrum disuruhnya masuk ke dalam kamar. Saat Baby dan Dijah mau masuk ke dalam kamar yang sama, Bunyai menggeleng dan meminta keduanya jangan masuk ke kamar itu. Duduk di sini aja. Gak apa. Ucapnya dan menggandeng keduanya agar ikutan duduk dengan beliau. Duduk di bawah, tapi sedikit di ujung. Sementara Pak Kiai dan Ustadz Rohim juga lainnya ada di kursi. Mereka duduk di ruang di depan ruang tamu. Jadi perbatasan ruang tamu dan ruang selanjutnya. Lupa aja. Kan abis ini. Bisik Baby dan sama-sama membuat Dijah terkekeh. Kejadian yang terjadi di depan mereka setelahnya membuat mereka berkesimpulan. Apa jangan-jangan Pak Kiai ini sudah tahu dan sudah merestui ya dari awal? Atau Ustadz Rohim dari awal sudah minta izin untuk Ningningrum ya? Iya, kalau gitu kan manis banget. Kriek. Pintu kamar Ningrum terbuka dan di sana sudah berdiri Rohim. Atau Ustadz Rohim. Tapi tak mungkin akan dia panggil Mas Rohim karena sama sekali bukan pria yang lebih tua darinya. Rohim ini adik kelasnya. Jauh malah. Kok bisa? Sudahlah. Pria itu maju dan masuk lebih dalam. Dari ruangan ini, Ningrum juga bisa mendengar suara gaduh di depan.
Semua seperti sedang memberi kode kalau mereka keluar dari rumah ini. Pulang dulu Pak Kiai. Assalamualaikum. Suara baby yang paling terdengar. Huff. Pasti mereka sengaja. Ningrum mendongak. Ia masih duduk di kasur dengan posisi bersila. Untung saja, Rohim tak menutup pintu itu kamar. Jadi mereka tak terkesan berduaan doang di kamar. Ia tiba di depan Ningrum dan mengeluarkan beberapa lembar uang. Ini maharmu. 500.000 rupiah. Uang lembaran pink sebanyak 5 lembar diberikan ke Ningrum yang masih saja diam. Ia menerimanya dan berucap terima kasih. Ini cincin kawinnya. Lagi ia mengeluarkan sebuah cincin dari kantung celananya. Meminta tangan Ningrum dan memasangkannya. Sekali lagi ia diam. Matanya tertuju pada tangan yang kini memasangkan cincin di tangannya. Lalu tangannya ditarik ke atas. Dibawa dan didekatkan ke wajah Rohim. Membuat Ningrum ikut mengikuti kemana arah tangan itu dibawa dan... Cuk! Ia mengecup tangan Ningrum dengan cara yang membuat Ningrum merinding. Ia berdeham. Dan menarik lagi tangannya. Kini ia berdiri dan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Mencium tangan suaminya. Kok malah tangannya yang dicium? Selesai. Kini keduanya sudah duduk berduaan. Di atas kasur dan menghadap ke arah tembok. Tidak. Gak ada kejadian apa-apa. Keduanya fokus menatap ke arah layar ponsel milik Rohim. Mereka sedang memeriksa jadwal tiket pesawat untuk ke Mesir untuk 2 orang. Dalam minggu ini, ia dengan enaknya membuking pesawat untuk ke Mesir dalam 1 minggu. Pede banget kedua orang itu akan nurut dan budal begitu aja. Beres. Rohim tersenyum lebar dan meletakkan ponselnya di sampingnya. Kini ia membalikkan badan ke arah sang istri. Masih dengan senyum super megawatt itu. Kok enak aja? Terus, apa mereka mau? Coba kamu cek. Tanya ke teman terdekat Melati, apa dia sudah curhat? Atau, cari anak buah kamu di dalam pondok yang ada di dekat Ning Melati. Ningrum melakukannya. Ia mengambil ponselnya dan mendial salah satu nomor anak buahnya yang bertugas sebagai anak buah atau asisten Melati. Waalaikumsalam. Jeng. Ini Ningrum. Kamu dapat kabar gak kalau Ning Melati dapat beasiswa ke Mesir? Kok aku dikasih tahu sama kenalanku di kampus sana? Katanya Melati dapat beasiswa ya. Ningrum dibuat bengong. Ia membuka dan menutup mulutnya syak. Oh, gitu. Terus, kapan katanya dia berangkat? Tanyanya berusaha pulih dari syoknya. Ho, gitu ya? Cepat banget. Apa dia udah dapat izin dari orang tuanya? Tanya Ningrum lagi. Oh, sama Gus Malik juga. Ya sudah Jeng, nanya itu doang. Hehe, konfirmasi. Makasih ya. Assalamualaikum. Dia mematikan ponsel masih dengan takjub. Semua yang dilakukan Rohim mulus terlaksana. Kok bisa dengan ajaib semua akal dari masalah di dalam kepalanya hilang begitu aja? Kenapa? Semua masalah hilang dalam waktu cepat ya? Kagum gak sama aku? Tanya Rohim dengan senyum maha dahsyatnya. Enggak juga. Hish. Belajar nurut sama suami ya, yang manis dan jangan merengut kalau sama suami. Dosa loh. Ucap Rohim sambil mengelus kepala Ningrum. Lalu ia berdiri. Dengan senyum penuh kemenangannya itu. Menghadap ke Ningrum. Keluar yuk, tadi disuruh makan sama Umi. Tapi mau ke kamu dulu. Temenin aku makan. Pintanya sambil memegangi perutnya. Ningrum hanya meirik. Resiko gini nih. Punya suami bocah. Masa makan aja minta ditemenin. Kayak anak kecil aja. Sindirnya. Rohim terkekeh. Mengelus perutnya pelan. Dari bangun tidur, aku langsung ke pondok. Ngurus beberapa hal, lalu dipanggil Gus Hanan. Dan dipanggil kamu, gak sempet sarapan sama sekali. Minum teh manis aja enggak? Gak kasihan sama suaminya? Tanyanya dengan nada seperti orang merengek. Ningrum berdecak. Enggak. Tapi ia berdiri dan keluar dari ruangan. Mengambilkan nasi di piring dan beberapa lauk pauk di piring yang lainnya. Ini ajaran dari uminya. Kalau menata makanan untuk suami, harus dipisah-pisah begini. Di piring berbeda. Biar suami bisa milih mau pakai lauk yang mana dan gak terlihat bercampur. Walau hanya ada 2 jenis lauk,
Ya tetap dipisah oleh Ningrum. Jeti ada sepiring nasi, sepiring lauk sambal goreng kentang ati, dan satu mangkuk sayur esiem, satu mangkuk sambal dan kerupuk. Ini sih sudah menu lengkap untuk mereka. Ya gak tahu juga kalau anak orang kaya model Ustadz Rohim gini. Resiko dari menata makanan seperti ini ada dua. Satu, cucian piring Jeti banyak. Dan Ningrum harus mencucinya langsung karena itu peraturan di sini. Yang kedua, resikonya adalah si suami Jeti nagih. Pasti setiap makan mintanya ditata seperti ini. Istirahat dulu Agi nak. Kasihan kamu dari awal di sini sudah warawiri terus ya. Gak pernah Umi lihat kamu jalan tenang dan santai. Mesti terburu-buru. Ucap Bunyai mengelus kepala Rohim dengan sayang. Ini membuat Ningrum kaget. Lah Uminya kok begitu? Iya Umi. Balas Rohim kalem. Selesai makan ia diberikan teh manis hangat oleh ibu mertuanya. Wah. Ini alamat Jeti mantu paling dimanja kalau begini. Ningrum. Temani suaminya ya. Awas kabur-kaburan. Omel Uminya pelan. Ningrum mengerutkan dahi. Ini masih pagi, dan disuruh masuk ke kamar. Yang benar aja. Ningrum masih ada urusan Umi. Protes Ningrum dengan lembut. Apa sih urusan kamu? Coba Umi tanya. Aduh. Mau jawab apa lagi ini coba? Diam. Ia tak sanggup menjawab. Lagian Umi sudah dengar, kalau Melati mau keluar dari pondok. Jadi sebaiknya kamu jangan ketemu dia dulu. Takut dia mengurungkan niatannya. Sama kayak Hanan dan Hamad. Dilarang Pak Kiai masuk pondok dulu. Kalau tak salah dengar, Pak Kiai dapat info, Melati mau keluar dari sini sore ini. Ningrum antara senang tapi susah. Senang karena akhirnya tuh pakai penekanan dan pengembusan napas panjang. Akah? Heh. Nyahah. Tapi di sisi lain, dia akhirnya yang harus nempel terus sama orang ini. Si bocah yang jadi suaminya. Setelah makan, lagi. Mereka akhirnya di kamar. Rohim melepas pecinya. Dan mau membuka baju kokonya. Awas jangan lupa ya janji kamu. Ancam Ningrum yang sudah meringis waktu melihat dia mau buka baju. Loh, saya ini mau tidur. Masa masih pakai baju koko? Keluhnya. Ya pakai baju koko aja. Dilarang buka-bukaan di sini. Kalau di tempat lain. Boleh? Ledeknya. Ningrum mendelik. Hehehe. Ya deh. Tapi nanti kalau lecek, kamu yang nyetrikain ya? Tanya Rohim kini mendekati kasur. Ini alamat dia doang yang bisa tidur. Tapi Ningrum enggak. Mana bisa sekasur berdua. Ya pakai kasur lantai aja lah nanti. Batin Ningrum. Rohim dengan tenangnya berbaring di kasur Ningrum lalu memejamkan matanya. Enak kali orang ini. Alhamdulillah, akhirnya aku berhasil menikahi perempuan idamanku dari lulus sekolah. Ia membuka lagi matanya dan melempar senyum ke arah Ningrum. Aku janji jadi suami yang baik dan menyenangkan kamu. Yang terpenting, aku akan buat kamu jatuh cinta juga sama aku. Walau cinta itu takkan bisa menyaingi cintaku padamu. Karena kalau cinta ini dalam, maka cintaku ini sedalam Palung Mariana. Lalu kalau cinta itu luas, maka cintaku ini seluas Samudera Pasifik. Lalu kalau... Ningrum berdiri dan memelototi pria itu dengan galak. Timga. Ancamnya dan Rohim hanya terkekeh. Mingkem tapi tekekeh. Dasar ngeselin. Ia mengambil kasur di kolong ranjang dan memasang spraynya. Ia akan tidur di kasur ini. Karena bocah ini gak akan mau ngalah. Oh ya, berhubung pertimbangan usia, kita harus cepat. Proses pembuatan anak. Ya kalau kita bergerak cepat, mungkin masih nuntut 2 atau 3 anak. Jeti, kalau rasa cinta ini sudah saling bertepuk, mari kita menyatu demi tujuan luhur pernikahan ini. Bereproduksi. Ningrum kini mengambil apapun di dekatnya dan ia arahkan ke arah pria itu. Namun, dia mau melempar remote TV yang tiba-tiba aja ada di dekatnya. Tumben padahal biasanya nggak ada. Ngomong lagi. Lempar nih. Ancamnya.